Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani dari Prodi IPA 4B. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Agama dengan dosen pengampu Ibu Nur Hidayani MA. Di sini saya akan membahas tentang teori Sigmund Freud dengan judul Konflik ID, Ego, dan superego dalam kasus NF, perspektif psikoanalisis terhadap perilaku kriminal remaja. Kasus pembunuhan seorang remaja berusia 15 tahun, kita sebut saja NF. Dia membunuh bocah 5 tahun berinisial AP, adalah kejadian yang mengejutkan. NF tidak merasa bersalah atau menyesal, bahkan mengaku puas setelah melakukan perbuatannya. Kejadian ini bisa dikaitkan dengan teori psikoanalisis Sigmund Freud yang menyatakan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh dorongan dalam alam bawah sadar. Menurut Sigmund Freud, setiap individu memiliki keinginan atau dorongan yang jika tidak tersalurkan dapat menyebabkan ketidaknyamanan batin. Dalam kasus NF, keinginan untuk membunuh telah lama dipendam dan akhirnya disalurkan secara sadar. Jika dorongan batin seseorang seperti trauma, kecemburuan, atau amarah terus ditekan, maka bisa muncul dalam bentuk perilaku ekstrim. NF kemungkinan mengalami ketidaknyamanan psikologis yang terakumulasi, sehingga dorongan itu akhirnya muncul dalam bentuk tindakan kekerasan. Faktor lain yang mendorong NF adalah pengalaman pribadinya. Ia mungkin memiliki perasaan dendam atau cemburu terhadap keluarganya, misalnya ayah yang berperilaku kasar atau ibu yang lebih perhatian kepada anak tetangga. Selain itu, NF juga terpapar film-film bertema pembunuhan seperti film Chucky yang bisa memperkuat dorongan bahwa sadarnya untuk melakukan tindakan tersebut. Paparan terhadap kekerasan dari lingkungan atau media bisa mempengaruhi seseorang dalam memahami dan mengekspresikan dorongan agresifnya. Dalam teori Sigmund Freud, ada 3 komponen utama dalam struktur kepribadian manusia. Ada ID, ego, dan superego. ID adalah bagian dari kepribadian yang berisi dorongan primitif, termasuk agresi dan keinginan untuk kesenangan. Sementara superego bertindak sebagai sensor moral yang membantu seseorang menilai benar dan salah. Dalam kasus NF, tampaknya ID-nya lebih dominan, sedangkan superegonya tidak cukup kuat untuk menahan dorongan membunuh. Akibatnya, egonya tidak mampu menyeimbangkan keinginan bawah sadar dengan moral sosial, sehingga ia melakukan pembunuhan tanpa penyesalan. Kesimpulannya, tindakan NF bisa dijelaskan melalui teori Sigmund Freud di mana dorongan bawah sadar yang tak terkendali, trauma masa lalu, dan pengaruh lingkungan bisa mendorong seseorang melakukan tindakan ekstrim. Namun, memahami dorongan psikologis seseorang tidak berarti membenarkan perbuatannya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya lingkungan yang mendukung edukasi moral dan penanganan psikologis untuk mencegah perilaku serupa di masa depan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.